Imajinasi Maruf. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi stay di channelnya Imajinasi Maruf. Kebetulan baru jam setengah 6 habis sholat subuh, terus nyerok-nyerok kutu air, dan alhamdulillah walaupun pagi ini hujan tapi sudah reda sih. Maksudnya tadi malam itu hujan lebat, terus tadi pas sholat subuh tuh tidak hujan, jadi udah langsung kita serokin kutu airnya, dan alhamdulillah ternyata mendapatkan hasil. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang tadi malam tuh saya upload video tentang review kutu air malam-malam. Jadi memang untuk waktu yang bagus nyeroknya itu ya pagi-pagi kayak gini nih, habis subuh ini masih belum terang ya, langit itu masih kayak biru-biru gelap gitu. Dan ya inilah hasil serokan kutu air. Mau lihat seperti apa? Check it out. Oke, nah di sini kutu air yang baru saya serok, cuman nggak tahu ini dalam jumlah yang banyak atau enggak. Yang jelas sih cukup lah daripada kemarin sama sekali nggak ada sih. Kemarin itu cuma dapat beberapa serokan aja, jadi paling kalau dirupiahkan itu cuma dapat 10 sampai 15 ribu. Sama saya udahlah, saya tuang lagi aja ke bak-bak kutu airnya, karena kesiangan saya nyerok kutu airnya. Dan pagi ini karena saya nggak mau kayak kemarin, akhirnya saya serok lumayan banyak. Mungkin ini bisa dapat 10 bungkus hari ini, mungkin, insya Allah. Syukur-syukur bisa lebih. Dan ini saya bagi saya bagi 3 tempat. Yang tempat di sini 1, kemudian tempat yang kemarin saya pakai buat review kutu air supaya tahan lama, saya isi juga kutu air. Tuh guys, ini dia saya isi kutu air. Niatnya buat kalau situ sudah habis terjual nanti lari ke sini. Ya sekalian buat review juga. Dan kalau pakai ini kan kutu airnya kelihatan ya. Ini bukan airnya keruh ya. Ingat kan video kemarin? Nah, tuh airnya jernih. Nah, sekarang airnya itu keruh bukan karena apa-apa, ini adalah keruh karena populasi kutu air yang cukup padat di dalam sini. Kalau ini biasanya saya jadi berapa bungkus, kalau untuk ini feeling saya hanya jadi 2 atau 3 takar sendok ini. Feeling saya sih kayak gitu. Selanjutnya saya taruh juga di wadah ini guys, jadi alternatif. Nah kalau ini jumlahnya nggak terlalu banyak, fungsinya buat cadangan aja kalau kutu air yang di depan-depan itu udah mulai habis. Dan ini bisa jadi biasa tuh kalau ada orang yang datang beli ke sini tuh malam-malam atau apa-apa, sedangkan kutu air yang di depan itu udah habis. Jadi ini adalah stok buat mereka yang belum kedapatan kutu air, jadi stok itu masih kita sediakan. Kira-kira ini dapat berapa takar? Mungkin kalau feeling saya ini cuma jadi 1 takar aja, atau setara dengan Rp5.000. Sekalian saya mau jawab juga pertanyaan atau komentar di kolom komentar terkait cara supaya kutu air kita bertahan lama. Tipsnya itu memang bukan untuk kultur ya, jadi tips itu saya gunakan dan untuk teman-teman yang mempunyai kutu air yang difokuskan untuk pakan aja. Jadi kan banyak orang-orang yang komentar, bang ini saya sehari aja langsung mati gitu, atau saya cuma bisa 2 hari doang. Nah dengan cara ini kita bisa memperlama tingkat kematian dari kutu air yang kita punya khusus untuk pakan kutu air. Jadi ya kan lumayan, katakanlah bisa beli 5.000 itu bisa dipakai 5 hari, kan lumayan tuh, ketimbang 5.000 karena nggak tahu cara rawat kutu airnya cuma dipakai buat sehari doang. Nah kalian bisa bandingkan mana yang lebih efisien. Yang jelas kalau untuk di kultur ulang ya nggak bisa pakai media kayak gini ya, mana tuh, nah nggak bisa pakai media itu. Caranya ya ada dan sudah saya jelaskan di video-video saya lainnya, mulai dari tahap pembuatan wadah, terus
naruh bahan-bahannya dan masukkan starternya. Dan buat teman-teman yang nanya, ada juga nih yang komentar nanya gini, gimana kabar DM-nya atau dapnia maknanya? Kayaknya boleh juga nih kita bahas. Lumayan kan jadi konten. Jadi untuk keadaan dapnia maknanya, tuh sandal center pengerus ya. Oke, langsung aja deh. Untuk bagaimana keadaan dapnia maknanya, kita akan review 1, 2, 3. Mungkin ini aja yang akan kita review. Bagaimana keadaan dapnia maknanya? Yang jelas, saya juga belum lihat sih. Yuk kita lihat aja bagaimana kabarnya. Mungkin baik-baik saja atau mati. Yuk kita lihat. Oke, kita mulai dari sini dulu kali ya. Untuk wadah dapnia yang ada di sini, kita akan pantau. Kita pantau dari mana dulu? Kita cari dapnianya ya. Oh ya, perbedaan dapnia makna sama Moina terlihat juga dari cara berenangnya ya. Dari cara berenangnya. Oh di sini, di wadah ini dapnianya mana? Dapnianya, saya sih curiga ini tadi tuh anak-anak dapnia. Kemarin saya taruh emang sedikit sih, cuma berapa ekor aja ini bukan dapnianya. Oke, di sini di wadah ini nggak kelihatan dapnia maknanya. Kita tutup. Selanjutnya kita ganti ke wadah yang ini. Kalau di sini dapnia maknanya masih terlihat ya tuh. Nah, ini dia tuh dapnia maknanya. Sebenarnya yang bagus itu yang ada di belakang itu. Yang di belakang mungkin kena sumber pakannya itu tercukupi ya. Kalau ini sumber pakannya masih manual, harus saya isi lagi pakai air lele. Jadi, dan kebetulan juga karena kesibukan saya jadi kurang terurus juga nih wadah yang ada di sini. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya sedikit kah atau saya belum lihat anakan. Oh ada nih anakan dapnianya. Tuh. Nah ini dia anakan dapnianya nih. Jadi bentuknya dia kalau masih kecil itu nggak bulat. Pokoknya kalau bulat itu berarti Moina. Tapi kalau lonjong kayak gini itu dapnia makna. Oke, itu tadi dapnia maknanya yang ada di wadah ini. Sebenarnya masih ada wadah di belakang rumah yang jumlahnya itu menurut saya cukup banyak, dikarenakan sumber pakannya juga melimpah. Ya, saya lupa lagi. Wadah dapnianya itu di bawah box ini. Gimana lihatnya ini? Nah, oke, berarti kita bantu pakai cahaya aja deh. Nah, ini ada salah satu wadah outdoor saya untuk dapnia maknanya. Kalau dapnia makna di sini itu perkembangannya cukup pesat ya. Bahkan bisa dibilang bagus sekali perkembangannya. Dan ini dia terkena air hujan. Cuman ini salah satu yang saya biarin kena air hujan cuma untuk tes aja ya. Dan ternyata ketika dites bagus ya. Dapnia makna itu kalau kena hujan itu nggak masalah ternyata. Lain sama Moina, kalau kena hujan agak stres dia. Tuh ya, kalian bisa lihat pertumbuhannya cukup. Wah, ini mah banyak tuh, anak-anaknya juga banyak. Jadi perbedaan antara dapnia makna sama Moina untuk ukuran anaknya itu dilihat dari pergerakannya ya. Pergerakannya itu lurus cepat gitu. Tapi kalau Moina kan agak sedut gitu. Apa ya istilahnya? Ya pokoknya dia jalannya itu agak ada ngeremnya gitu. Terus juga di sana itu di ember yang itu ada wadah dapnia makna juga. Ini saya taruh di luar dikarenakan ditaruh di indoor kepepet sama mobil, jadi terpaksa harus dialihkan dulu nih. Aduh, kok banyak jentik nyamuknya. Padahal tertutup loh. Masih bisa aja jentik nyamuk masuk. Dapnianya sih banyak.
kalian bisa lihat di pinggir-pinggir tuh pada nempel. Tuh guys, ini dia dapnya maknanya. Tapi jentik nyamuknya juga banyak. Ini saya bingung masuk dari mana nih jentik nyamuknya. Oke, kita tutup aja. Mungkin nanti akan saya saring lagi tuh untuk menyortir kutu air dengan jentik nyamuknya. Oke guys, mungkin itu aja video singkat hari ini. Kebetulan saya harus mandi, jadi nggak bisa lama-lama bikin videonya. Dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan terkait kutu-kutu air, kalian bisa tinggalkan aja di kolom komentar. Kalau kalian punya ide atau saran, tinggalkan aja di kolom komentar. Biar insya Allah sih kalau saya punya jawabannya akan saya jawab. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tum tuk tak tuk tak tuk tum tuk tuk tak tuk